Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bahas tentang vocabulary dulu. Kenapa harus vocabulary? Karena vocabulary itu yang paling awal kita belajar bahasa Inggris, ya. Jadi saat kita membaca, ya, koran bahasa Inggris gitu kan, kita akan disuguhkan dengan bahasa yang tidak kita pahami, tidak tahu artinya. Nah, maka dari itu kita perbanyak dulu vocabulary-nya. Apa sih definisi vocabulary itu? Oke, vocabulary adalah semua kata yang diketahui dan digunakan dalam suatu bahasa, ya. Vocabulary dalam bahasa Inggris adalah kumpulan kata-kata yang diketahui dan digunakan dalam komunikasi, baik berbicara maupun menulis. Vocabulary mencakup semua jenis kata, termasuk kata benda, ya, noun, kata kerja, verb, kata sifat adjektif, kata keterangan adverb, ya. Semakin luas vocabulary seseorang, semakin baik kemampuan mereka dalam bahasa Inggris. Pertanyaannya begini, Pak, saya tidak bisa mengucapkan, ya, itu saya sudah menghafal vocab, ya kan, tapi saya tidak bisa mengucapkan. Sebetulnya itu adalah alasan yang klasik gini. Saat kita buka kamus, ya, yang suka buka kamus nih, itu ada cara membacanya, ya. Biasanya anak-anak itu suka di Google Translate. Tapi kalau kalian jeli, di situ ada cara mendengarkan, ya. Jadi itu cara pengucapannya gitu, ya. Jadi klik aja cara pengucapannya, itu voice-nya, bukan voice, listen. Klik listen, maka itu cara pengucapannya itu ada di situ. Di IE-nya akan mengucapkan gitu, cara membacanya begitu, ya. Jadi awalnya kita harus banyak dulu kosakata yang kita kuasai begitu, ya. Dan kita secara tidak langsung kita belajar cara pengucapan bahasa Inggrisnya, ya. Silakan di kamus, ya, ataukah mau ke translate Google. Yang penting kamu tahu arti dan cara membacanya gitu, ya, cara membacanya dan artinya gitu. Jadi di sana kan bahasa Inggris itu ada kata sifat, adverb, noun, kata benda, ya kan, adverb, kata keterangan. Itu penting vocabulary itu, ya. Itu sangat penting untuk yang mau belajar bahasa Inggris. Karena untuk komunikasi yang efektif, ya, semakin banyak kosakata yang diketahui, semakin mudah untuk memahami dan menyampaikan ide-ide dengan jelas, gitu kan. Contohnya dalam kata benda, noun, gitu kan. Car, book, house, dog, ya kan. Banyak yang lain-lainnya, televisi, gitu kan, television, ya. Gitu. Dan misalkan kata kerja atau dalam bahasa, ya, Inggrisnya verb, seperti run, lari, ya kan. Misalkan listen, dengar. So, see, lihat. Itu kata kerja, ya. So, kata sifatnya adjektif yang berhubungan dengan sifat. Yang berhubungan dengan sifat, yaitu merah, ya kan. Langsung kecil, small, ya. New, baru, itu namanya yang kata sifat yang berhubungan dengan kata sifat. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adjektif, ya. Selanjutnya misalkan contoh lagi kata keterangan, adverb, ya.
itu menjelaskan kata keterangan itu ya. Tuh, slowly, loudly, ya kan, softly, quickly, itu harus kalian belajar. Semakin kalian banyak belajar bahasa Inggris, maka kalian akan cepat bisa menguasai bahasa Inggris dengan cara kita menghafal kosakata, vocabulary gitu. Cara meningkatkan vocabulary, beberapa cara untuk meningkatkan vocabulary. Di antaranya membaca, belajar kata baru, menggunakan kata baru, mendengarkan, ya, menulis. Jadi kalau membaca kita berbagai jenis buku seperti artikel, ya, atau misalkan kamu punya buku pelajaran di rumah maupun pelajaran SMP, SMA atau kuliah, ya, atau kalian bisa searching di Google, ya, di internet, terserah kalian. Yang penting kamu membaca bahasa Inggris, begitu, ya. Langsung belajar kata baru, ya, menggunakan kamus atau aplikasi belajar bahasa untuk mempelajari kata-kata baru dan artinya, gitu. Nah, sistemnya gini, setiap hari kita harus mendapatkan kata-kata baru yang belum kita ketahui, gitu. Minimal 10 lah setiap hari itu, begitu. Semakin banyak kata-kata baru yang kita dapatkan, semakin banyak sekali kita menguasai vocabulary, kosakata, ya. Kita targetkan sehari 10 misalkan, ya. So menggunakan kata baru, ya, memperbanyak penggunaan kata-kata baru dalam percakapan atau tulisan, gitu. Jadi setelah kalian hafal, gunakanlah kata-kata baru. Langsung kita sering menulis, gitu. Sudah hafal kita tulis, gitu, ya. Langsung selanjutnya mendengarkan, ya, mendengarkan bahasa Inggris seperti film, lagu, ya, podcast. Langsung kalian catat, ya. Mau diulang-ulang nggak apa-apa, gitu kan, sampai kamu bisa menulis apa yang diucapkan atau yang kita dengar, ya. Namanya juga kan belajar, begitu kan. Setelah itu kalian menulis dengan bahasa Inggris, ya. Mau jurnal, mau esai, gitu kan, membantu untuk mengasah kemampuan menulis dan mengenal kata-kata baru, begitu, ya. Ini sebetulnya kembali lagi kepada kita, motivasi kita mau belajar enggak, begitu, ya. Oke, tolong dengarkan dengan seksama. Ini storytelling Malin Kundang, ya. Oke, dengarkan. Long time ago, in a small village near the beach in West Sumatra, lived a woman and her son, Malin Kundang. Malin Kundang's father had passed away when he was a baby, that's why he had to live hard with his mother. Malin Kundang was a healthy, diligent, and strong child. He usually went to the sea to catch fish every day, brought fish he had catch to his mother, or sold it in the town. One day, when Malin Kundang was sailing, he saw a merchant's ship which was being raided by a small band of pirates. With his brave and power, Malin Kundang defeated the Di situ kan ada pengucapan dan penulisannya itu berbeda kan. Kita dengarkan lagi. pirates. The merchant was so happy and asked Malin Kundang to sail with him. Malin Kundang agreed. Many years later, Malin Kundang became a wealthy merchant with a huge ship, loads of trading goods, many ship crews, and a beautiful wife. In his journey, his ship landed on a beach. The villagers recognized him. Tidak tamat, ya, tidak sampai selesai, lama, ya. Oke, itu kita misalkan mau baca seperti storytelling, gitu kan, ya.
itu bisa memperbanyak kosakata kita. Kalau sering membaca, sering mendengarkan musik, film, pasti itu kita lambat laun kita terbiasa cara pengucapan bahasa Inggrisnya gitu kan. Ya, belajar, intinya belajar. Kalau kita sering belajar, mau cara pengucapan ya gitu, pokoknya banyak-banyak membaca lah. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan tidak pernah skip ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya, biar tahu update-update selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.